Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya, terutama pada kelas 12 IPS SMA Negeri 2 Ungaran yang mengambil mata pelajaran sejarah peminatan. Pada sesi hari ini kita akan belajar pada bagian 2, yaitu perkembangan teknologi komunikasi informasi dan transportasi. Yang sebelumnya pada bagian pertama kita sudah belajar tentang sejarah iptek dan dampak bagi kehidupan manusia. Pagi hari ini juga semoga kita semuanya diberi kesehatan, panjang umur, dan rezeki. Uh, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja membahas pada sejarah peminatan kedua dan pada bagian 2 ini, yaitu tentang perkembangan teknologi komunikasi informasi dan transportasi. Untuk pertama yaitu perkembangan komunikasi informasi. Antara teknologi komunikasi dan informasi saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Intinya untuk teknologi komunikasi adalah sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses atau mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Sedangkan teknologi informasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan input, proses, dan output dalam sebuah pemrosesan informasi. Untuk perkembangan teknologi sendiri, teknologi terutama teknologi komunikasi dimulai sekitaran tahun 1875. Ini alurnya. Kita awali dengan 1875 dengan ilmuwan Alexander Graham Bell yang menciptakan telepon. Telepon ini kemudian dihubungkan dalam jaringan kabel yang menghubungkan antar daerah. Jaringan kabel telepon tersebut merupakan salah satu infrastruktur pertama yang dibangun manusia untuk kepentingan komunikasi global. Kita lanjut pada 1895. Dihebohkan dengan ditemukannya radio oleh Galileo Marconi. Untuk pemanfaat radio sendiri menggunakan sinyal analog, pada mulanya sering digunakan oleh para pelaut untuk mengirimkan pesan telegram menggunakan kode Morse antara kapal yang berlayar dengan pihak stasiun operator di daratan. Dan kita flashback lagi pada masa Perang Dunia pun telepon dan radio menjadi sarana untuk menggerakkan massa atau pasukan. Lalu untuk menyampaikan komando lapangan, pesan diplomatik, dan alat pendeteksi sekaligus alat mata-mata juga. Lanjut kita pada 1940-an ini, berkembang transmisi audiovisual tanpa kabel dalam bentuk siaran televisi. Untuk penciptaan televisi sendiri diawali oleh Paul Gottlieb tahun 1884, langsung dilanjutkan oleh Boris Rosing tahun 1907, langsung ada John Logie Baird tahun 1920, langsung lanjut Kalman Tehani tahun 1926, lanjut pada tahun 1927 berturut-turut televisi disempurnakan kembali oleh Leon Termin, Herbert Davis, dan Philo Farnsworth. Lanjut pada tahun 1945, Angkatan Bersenjata Amerika Serikat menciptakan komputer pertama yang dinamakan Electronic Numeric Integrator and Computer atau singkatannya ENIAC, untuk salah satunya untuk kepentingan militer. Amerika Serikat sendiri mengembangkan komputer terinspirasi dari Charles Babbage, yang pada tahun 1882 menemukan mesin hitung yang kemudian menjadi cikal bakal komputer ini. Untuk perjalanan teknologi dan komunikasi semakin menjadi dan ditemukannya interconnection networking atau kita kenal dengan internet oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969.
Melalui internet komunikasi dengan jarak yang tidak terhingga dapat dilakukan melalui saluran telepon ini. Dan kini akses internet semakin populer, tidak hanya sebatas alat untuk berkomunikasi, melainkan sudah menjadi kebutuhan dan gaya hidup masyarakat modern ya. Untuk perkembangan teknologi dan informasi senantiasa mengalami perkembangan dari masa ke masa, melibatkan uji coba dan penyempurnaan dari beberapa pihak, serta memiliki manfaat dan pengaruh luas. Sekitaran abad 20 ini ya, pengembangan penggabungan istilah teknologi informasi dan komunikasi atau singkatannya yaitu TIK menjadi relevan, sering berpatunya teknologi komputer dengan teknologi informasi. Kita next. Nah, ini kita langsung ke pembahasan jenis-jenis teknologi komunikasi dan informasi. Untuk jenis-jenis teknologi komunikasi dan informasi sendiri, yang pertama yaitu handphone. Untuk handphone sendiri merupakan telepon genggam terbentuk kecil yang bisa dibawa kemana saja. Handphone ini diciptakan oleh Martin Chopper pada tahun 1972 ketika bekerja di perusahaan Motorola. Untuk penemuan handphone sendiri menandai ini pergeseran salah satu fundamental di mana sebelumnya komunikasi bersifat konvensional hanya bisa melalui telepon yang terhubung ke rumah antar rumah lainnya. Ini komunikasi bersifat portable, kapan saja dan di mana saja antara pengguna handphone. Kita lanjut ke kedua yaitu radio internet ini. Yang sebelumnya kita kenal dengan radio kabel atau analog seperti rumah-rumah kita ya. Kita akan membahas ini radio internet. Untuk radio internet sendiri merupakan layanan penyiaran sambungan audio yang ditransmisikan ini yang uniknya melalui internet. Untuk radio internet ini diawali oleh Carl Malamud yang pada tahun 1993 meluncurkan internet talk radio yang berisikan wawancara terhadap para pakar komputer ya. Pada saat itu langsung pada layanan radio internet ini dapat diakses dari belahan dunia manapun dan bersifat global. Ini lebih luas dan suaranya lebih jernih ini data radio internet. Lanjut ke televisi teknologi tinggi atau kita nama lainnya ini seperti contoh ini pada gambar di PPT yaitu TV LCD yang kita lihat sehari-hari yang sudah sering dilihat ya. Intinya kita pada televisi teknologi tinggi ini merupakan perkembangan televisi dengan fitur dan fungsi yang lebih modern. Layar yang digunakan tipis terbentuk dari LCD atau LED dengan kualitas HD atau Full HD. Televisi modern juga dilengkapi dengan fasilitas internet, penggunaan kabel USB dan koneksi itu bisa mengoneksi dengan komputer. Untuk pengembangan televisi teknologi ini juga mempertimbangkan pemakaian daya listrik juga ini yang rendah, yang rata-rata sekarang itu daya listriknya rendah dan hemat energi. Untuk selanjutnya yaitu laptop. Laptop ini diciptakan oleh Adam Osborne tahun 1981. Secara umum laptop memiliki fungsi yang sama dengan komputer ya. Hanya saja ukurannya diperkecil, lebih ringan, dan tahan panas serta hemat daya. Untuk penggunaan tombol yang dulu berupa keyboard ini dikembangkan menjadi touchscreen rata-rata dan di dalam dilengkapi akses internet juga untuk keperluan browsing. Nah, selanjutnya itu media sosial. Untuk media sosial ini merupakan media online yang para penggunanya dapat berinteraksi secara aktif dan up to date melalui blog, jaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual lainnya ya. Untuk beberapa akses yang dewasa ini diminati orang banyak, diantaranya YouTube, yang ini kebutuhan sehari-hari. Ya, ini didirikan sekitar tahun 2005 oleh Stephen Chen, Chad Hurley, and Jeffrey Karen. Selanjutnya yaitu ada Facebook. Ini Facebook diluncurkan tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg, Edward Severin, sama Andrew McCallum.
Ada juga dua temannya lagi yaitu Dustin Moskovitz dan Chris Halifax. Untuk Twitter sendiri didirikan ada Twitter ini media sosial Twitter didirikan tahun 2007 oleh Jack Dorsey, Evan Williams, dan Bill Stones. Untuk hal menarik jika mencermati perkembangan media sosial, sebagaimana disebutkan tadi dalam fakta bahwa kesuksesan dapat dibangun melalui kolaborasi ya, yang baik antara satu individu dengan individu lainnya. Untuk penemuan yang dilakukan pada era modern ini bisa dikatakan ya lebih bersifat kolektif daripada personal. Untuk selanjutnya kita akan membahas sejarah perkembangan teknologi transportasi. Untuk zaman yang sudah semakin modern ini, sarana transportasi sudah semakin maju, mulai dari transportasi berupa ojek online ya, sampai roket menuju luar angkasa, semuanya ada sekarang. Tapi bagaimana sih ini sejarah perkembangan transportasi dari zaman dulu hingga saat ini ya? Untuk anak-anak sekalian, kita akan kenalan dulu dengan apa yang dimaksud dengan transportasi. Transportasi sendiri didefinisikan sebagai sarana pengangkut ya, memudahkan ya, intinya memudahkan perpindahan manusia maupun barang dari tempat ke tempat lain. Pada pasca revolusi industri di Inggris di dunia transportasi, yaitu berjalan begitu cepat ya. Untuk transportasi sendiri dapat dimanfaatkan ya sebagai sarana mobilitas manusia ini. Harus distribusi juga bisa, dan harus distribusi barang dan jasa maupun keperluan perang juga ini termasuk. James Watt dikenal sebagai pengembang mesin uap setelah sebelumnya Peron pada tahun 75 Masehi lebih dahulu menemukan ide mengenai mesin uap. Sekiranya pada tahun 1801 Richard Trevithick menciptakan kereta api uap ini. Selain itu digunakan pada kapal laut pada tahun 1858. John Lenoir juga menciptakan mobil yang digunakan dengan menggunakan mesin pembakaran dalam tahun 1879. Dilanjutkan oleh Warren von Siemens menciptakan kereta api listrik, dan lanjut lagi pada 1885 Gottlieb Daimler and William Beck merakit sepeda motor dengan mesin berbahan bakar. Lanjut pada 1899 ini Ferdinand von Zeppelin menerbangkan balon udara. 1903 Orville and Wilbur Wright menerbangkan pesawat terbang juga. Semua jenis transportasi dari mulai kereta api, kapal laut, mobil, motor, balon udara, semua pesawat terbang masih bisa kita temui dengan nikmati pada masa sekarang ya. Dan semua itu sering berjalannya waktu semakin disempurnakan dari sisi teknologi dan permesinan juga, daya tampung, daya jelajah, serta penggunaan bahan bakar. Nah, ini kita akan mengenal jenis-jenis teknologi transportasi ya, untuk saya modern ini. Yang pertama kereta api cepat. Untuk kereta api cepat ini pertama dikembangkan oleh Jepang tahun 1964 dengan nama Shinkansen, memiliki kecepatan 320 km per jam. Dunia kereta api ini berkembang dari sisi kecepatan ya, penggunaan energi, sarana dan prasarana, tingkat keamanan, dan jalur yang digunakan. Serta kini kereta api tercepat di dunia dimiliki oleh Cina ya, dengan nama Shanghai Maglev, memiliki kecepatan 430 km per jam. Dan ada lagi di Eropa yaitu di Spanyol dengan kereta cepat Talgo 350 penumpang dapat mengakses video dan audio pada setiap porsinya. Untuk keamanan seperti pada kereta cepat milik Prancis yaitu
Alstom Euro Duplex, dilengkapi hidung sepanjang sekarang ya 15 meteran ini. Pengetahuan saya pada bagian depan kereta untuk meminimalkan suara ya, getaran, dan melindungi gerbong utama jika terjadi tabrakan. Ya, intinya jalur kereta api juga dikembangkan berbentuk medan magnet sehingga kereta bergerak melayang melintasi medan magnet yang munculnya di antara ya sekitar rel dan kereta api. Untuk penggunaan bahan bakar sendiri pada kereta api cepat ini, yaitu kereta api cepat hampir semua menerapkan konsep hemat energi dan ramah lingkungan. Yang selanjutnya yaitu mobil cepat atau sekarang kita kenal dengan mobil sport, ya, mobil dengan kecepatan tinggi, hemat energi, ramah lingkungan, dan dilengkapi dengan fitur-fitur modern serta canggih, menjadi kebutuhan bagi para pengguna mobil cepat ini. Untuk mobil-mobil di era modern sudah dilengkapi dengan salah satu fasilitas audio, video, dan jaringan internet juga di dalamnya. Untuk penggunaan airbag juga dan sensor menjadi pengaman utama ketika mobil mengalami benturan atau kecelakaan yang menarik. Dan juga menarik ini, salah satu perusahaan mobil Jepang yaitu Nissan sedang menjalani kerjasama dengan NASA ini, kabar-kabarnya, dari Amerika Serikat untuk mengembangkan teknologi mobil tanpa supir atau mobil otonom. Untuk di masa depan diprediksi mobil otonom ini akan menarik perhatian dan diminati oleh masyarakat luas, dan akhirnya sudah tercapai nih sekitaran tahun 2019-2020-an terluncurlah mobil Tesla, ya, di mana mobil ini berbahan bakar listrik dan ramah lingkungan juga, dan salah satu pabrikan dari Amerika. Yang selanjutnya kita akan mengenal motor cepat ini. Motor tercepat di dunia ini diproduksi tahun 2003 ya, seperti gambar contoh ini, dengan nama Dodge Tomahawk. Untuk motor ini memiliki kecepatan 675,9 km per jam, sangat-sangat cepat ini, dapat menampung sekitaran 8,3 liter bensin. Kita langsung aja untuk pesawat cepat ini. Untuk pesawat seperti gambar yang sudah saya cantumkan ini, itu pesawat komersial cepat di dunia, yaitu pesawat Concorde yang dikembangkan oleh perusahaan Boeing dan NASA dengan kecepatan 2.500 mil per jam. Dengan contoh ya, seperti dengan asumsi jarak London ke Sydney bisa ditempuh hanya sekitaran waktu 4 jaman ini. Jika dibandingkan pesawat komersil biasa yang membutuhkan waktu 20 jam lebih ini, sangat gila ini, sangat cepat ini. Kita lanjut ke kapal cepat ya. Untuk kapal cepat ini, kapal cepat dunia bernama Francisco yang dikembangkan tahun 2013 oleh perusahaan Inchcape Australia. Kapal ini berbahan bakar gas, ramah lingkungan, memiliki daya tampung besar, dan dapat menempuh kecepatan sekitaran 58 knot atau 67 mil per jam. Untuk di Indonesia sendiri, kapal feri yang melayani perjalanan Jakarta ke Jepara mampu menempuh sekitaran 500 km per jam. Indonesia juga memiliki kapal yang masuk kategori mewah, yaitu KMP Port. Kapal ini dibuat oleh Harland and Wolff Advice dari Inggris, di tempat yang sama kapal Titanic pernah dibuat ini. Ya, takjubnya, untuk KMP Port Link mampu mengangkat sekitaran 1.500 penumpang dan dilengkapi fasilitas minimarket, bar, kafe, serta bioskop ini. Sangat mewah. Ya, kita lanjut ke dampak
Apa saja sih dampak teknologi informasi? Ya, maaf ini ada kesalahan. Itu dampaknya sendiri nomor satu, memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi secara tepat, kapan saja, dan di mana saja. Untuk kedua, yaitu membuka wawasan terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, yaitu mendorong modernisasi dan perubahan dalam masyarakat. Yang terakhir, yaitu membuka jaringan sosial, politik, ekonomi, dan budaya secara lebih luas dan secara global, secara universal. Yang selanjutnya itu dampak teknologi transportasi. Untuk dampak teknologi transportasi sendiri sama, ada empat, yaitu nomor satu, memudahkan masyarakat dalam melakukan mobilitas sosial geografis. Yang kedua yaitu sebagai tolak ukur kemajuan pembangunan di suatu negara. Yang selanjutnya itu memperlancar arus produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa. Dan yang terakhir ini menambahkan fasilitas dan pelayanan dalam transportasi berbasis publik. Ya, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat, dan semoga pada pertemuan ini kita diberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah transportasi serta sejarah teknologi informasi ya. Dan serta semoga kita diberi kesehatan, umur, dan rezeki untuk kedepannya selalu positif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.